Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar memulai tausiahnya dengan memuji akan Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dipenuhi keberkahan ini. Suatu tempat yang insyaallah akan dijadikan tempat untuk menuntut ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keilmuan yang akan diajarkan insyaallah bersambung silsilah sanadnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang selalu memberikan kemanfaatan. Idzal ilm an-nafi' fi hadha az-zaman huwa man ittasala bi sayyidil akwan محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما المنقطع المأخوذ عن جوجل أو عن AI فإنه سنده إلى الشيطان. Karena hakikat ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memiliki silsilah sanad, seseorang dari guru ke guru sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu adalah ilmu yang terputus, apalagi hanya diambil dari media seperti Google dan lain-lain. ونحن إذ اجتمعنا في هذا اليوم المبارك احتفالا بالعلم، إذ أن الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري مظهر من مظاهر العلم سعد به أهل وقته، ورأى تلامذته رحمته، وسعد به تلامذته فرأوا الرحمة الذي سمعوا عنها في تراجم أهلهم وأسلافهم، رأوها في ذلك، حتى أنه من رحمته بطلبته لو كان العلم يسقى بالكأس لسقاهم إياه من غير تعب. Dan sesungguhnya kita bersama berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan sedang memperingati akan keagungan ilmu. Sebab Al-Habib Salim merupakan suatu mazhar yang dikenal dengan keilmuan beliau. Bagaimana kemudian orang-orang yang hidup, yang mendapati masa beliau mendapatkan kebahagiaan karena dapat melihat bagaimana keilmuan beliau Al-Habib Salim. Murid-murid beliau pun melihat bagaimana kasih sayang Al-Habib Salim, bagaimana perhatian Al-Habib Salim akan ilmu. Sampai-sampai beliau berkomitmen kalau seumpama ilmu itu ibarat sesuatu yang dapat diwadahi dengan menggunakan gelas, lalu kemudian dapat diberikan kepada siapapun, maka niscaya Al-Habib akan menuangkan ilmu itu kepada setiap orang. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini merupakan profil lengkap yang ada pada sifat-sifat yang ada pada orang tua atau nenek kakek moyang beliau. Begitu pula ketika kita melihat Al-Habib Salim Asy-Syatiri merupakan profil lengkap yang ada pada ulama terdahulu seperti ayahnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Oleh karena itu, kalau seseorang memperhatikan bagaimana semangat beliau, bagaimana giat beliau, maka orang tersebut pasti akan mengeluh, pasti akan meratapi kehidupannya karena begitu jauh daripada apa yang didapatkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Bagaimana riwayat hidup daripada salafun saleh, orang-orang yang mendahului kita. Mereka selalu memperhatikan bagaimana akhlak, bagaimana keilmuan yang mereka ambil daripada orang tua mereka. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha. Seseorang mengambil daripada ayahnya, lalu kemudian mengambil kepada ayahnya terus menerus sampai kepada pusatnya. Itu yang mereka lakukan, sehingga semangat mereka tidak lain dan tidak bukan melakukan perbuatan baik yang mereka lakukan, sehingga kabar itu akan sampai kepada mereka. Dan mereka takut jangan sampai melanggar aturan mereka atau apa yang salaf-salaf ajarkan, karena hal itu juga akan sampai kepada mereka.
Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan kepada orang-orang yang telah wafat, yang telah mendahului, apapun yang dikerjakan oleh keluarganya akan disampaikan, entah itu kepada ayahnya ataupun kepada ibunya ataupun kepada kakek neneknya, siapapun orang-orang yang telah mendahului kita akan mendapatkan kabar perbuatan apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu mereka selalu berusaha mengerjakan perbuatan yang saleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Salaf kita, orang-orang yang saleh, mereka sama sekali tidak membanggakan akan nasab atau keilmuan mereka. Sekalipun kalau kita perhatikan bagaimana ketinggian nasab mereka, bagaimana ketinggian keilmuan mereka, tapi sama sekali mereka tidak membanggakan hal tersebut. Bahkan mereka sama sekali tidak pernah melihat bahwa mereka lebih afdal daripada yang lain. Sifat mereka fi khaufin daim, mereka selalu takut akan diri mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka terlalu jauh daripada apa yang didapatkan oleh salaf mereka. Itu yang ada pada benak mereka, padahal mereka adalah orang yang dekat dengan pendahulu mereka. Mereka takut jangan sampai kemuliaan yang ada pada kakek moyang mereka berhenti pada mereka. Sebab sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syarral abdi syarral qaum man yantahi majdu abaihi ala yadayhi. Inna syarral qaum man yantahi majdu abaihi ala yadayhi. Sesungguhnya paling jeleknya kaum, paling jeleknya manusia itu apabila kemuliaan yang didapatkan oleh kakek moyangnya ternyata berhenti di tangan mereka, di masa mereka. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah memperhatikan akan keistiqomahan kita. Bagaimana kita memperhatikan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memperhatikan akan keridhaan kita, kita selalu terima akan apapun yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hal ini selalu kita tingkatkan, maka insya Allah hati kita akan selamat daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, sehingga hati kita akan menjadi hati yang selamat daripada sifat hasad, selamat daripada sifat suka menipu, serta sifat-sifat yang lain. Maka pada saat itu insya Allah kita bersama akan memiliki hati yang baik. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang akan mendapatkan dengan perangainya, dengan akhlaknya yang baik daripada karunia pemberian Allah, sesuatu yang tidak didapatkan oleh hamba sekalipun yang ahli beribadah, ahli salat maupun ahli puasa. Kita ketika ingin membicarakan biografi daripada guru-guru kita, masyayikh mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita, kita tidak menyebut karamah-karamah yang berlebihan. Seperti contohnya mungkin dia mampu untuk berjalan di atas air. Karena kalau kita lihat makhluk Allah yang bernama ikan lebih hebat. Bagaimana ikan itu bisa hidup di dalam air? Kita juga tidak membicarakan tentang bagaimana seorang itu mampu untuk terbang di udara. Karena kalau kita melihat makhluk Allah yang bernama burung lebih hebat, selalu terbang di atas. Kita juga tidak membahas bagaimana dia mampu untuk memperpendek jarak, sehingga mungkin di satu waktu sholat fardu pergi ke kota Makkah untuk melaksanakan sholat fardu, lalu kemudian cepat kembali ke daerahnya, ke negaranya, ke kotanya. Karena maaf iblis itu dikatakan termasuk makhluk Allah yang mampu untuk melakukan itu, mengitari dunia seisinya hanya dalam waktu sekejap. Tapi bukan itu yang akan kita banggakan daripada manaqib mereka. Akan tetapi yang menjadi kebanggaan kita dalam manaqib mereka diantaranya adalah bagaimana keistiqomahan mereka. Kata beliau Al-Habib Abdullah, dan itu yang kami saksikan daripada guru-guru kami, diantaranya yang kita hauli pada saat ini, Al-Habib Salim beserta Al-Habib Abdullah bin Syahab. Kata beliau, bagaimana mereka selalu memperhatikan akan keistiqomahan. Mereka selalu memperhatikan bagaimana sirah daripada kakek moyangnya, bagaimana sirah salaf yang mendahuluinya selalu diikuti,
Dan mereka selalu mengambil faidah sekalipun dari sahabatnya. Mereka sama sekali tidak pernah merasa bahwasanya mereka lebih hebat daripada yang lain, tidak. Tapi mereka mengambil manfaat itu sekalipun dari sebaya, dari orang yang seumur, sehingga akhirnya keistiqomahan itu ada di benak mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita sifat istiqamah sehingga menjauhkan hati kita daripada an-nadamah, penyesalan. Hakikat munculnya karamah itu sebetulnya tidak lain untuk memperkuat hati daripada para murid. Karena kadang-kadang ada sebagian murid itu yang tidak kuat hubungannya dengan gurunya kecuali ketika tampak hal-hal tersebut. Jadi i'tiqadnya mungkin masih kurang kuat, akhirnya nampak itu karamah. Artinya sebetulnya manfaatnya untuk murid. Adapun al-murad, guru itu sendiri sama sekali tidak goyang dengan adanya karamah. Karena guru itu sudah mencapai titik ma'rifah, batas ma'rifah kepada Allah yang luar biasa, sehingga sama sekali tidak disibukkan oleh yang namanya karamah. Kemudian beliau menunjukkan, coba perhatikan, ketika ada seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah, dia mampu untuk terbang di langit. Kemudian ada orang lain, ketika duduk mungkin di majelis, keluar dari majelis HP-nya hilang, atau mungkin sebagian hartanya dicuri. Tapi orang itu nggak kemudian kaget atau bingung, dia mengatakan apa? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang lebih afdal mana? Yang terbang atau yang bersyukur karena kehilangan sesuatu? Kata beliau, yang kehilangan yang bersyukur itulah yang lebih afdal. Karena apa? Karena ma'rifahnya, pengetahuannya akan Allah Subhanahu wa taala berarti luar biasa. Mengetahui apapun yang terjadi adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang barusan kita dengar daripada manaqib Sahibul Haul, Al-Habib Salim maupun Al-Habib Abdullah, hakikatnya itu hanya sedikit daripada banyak sekali manaqib sifat baik yang mereka miliki. Setetes daripada lautan sifat-sifat mereka. Bahkan kata beliau Al-Habib Abdullah, kita memiliki manaqib yang lebih daripada itu yang mungkin tidak tertulis, akan tetapi mata daripada jasmani kami melihat akan manaqib tersebut. Kata beliau, sekarang kita mendapati banyak sekali orang-orang, khususnya para murid, yang tidak mengasihani dirinya sendiri. Dahulu murid-murid itu mengasihani dirinya sendiri karena tahu bahwasanya di dalam kehidupan ini membutuhkan seseorang yang mengarahkan. Tapi sekarang sudah tidak. Murid-murid sudah tidak lagi mau mendekat kepada gurunya, tidak mau meminta akan pendapat daripada gurunya, tidak lagi mendatangi gurunya untuk bermusyawarah. Mereka tinggalkan itu. Mereka mengikuti akan hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang menjadikan seakan-akan mereka cukup bisa berdiri sendiri. Kecintaannya kepada dunia yang seakan-akan menjadikan mereka itu cukup, tidak lagi untuk membutuhkan akan seorang guru. Ini nggak mungkin. Karena harus ada seorang guru, labudda min syekh, yang akan menunjukkan kepada kita. Sebab ilmu itu bukan hanya didapat didengar, tapi programnya banyak. Di antaranya membersihkan hati kita, di antaranya menunjukkan akan apa penyakit yang ada di dalam diri kita, dan itu tidak akan muncul kecuali dari seorang guru yang memiliki perhatian. Oleh karena itu kadang-kadang seseorang yang menghasut akan memberikan kita manfaat. Seseorang yang mungkin mengkritik kita, justru dia yang memberikan kita manfaat yang luar biasa, karena kita mengetahui kekurangan kita dari apa yang dia katakan. Oleh karena itu Sayyidina Umar berdoa mengatakan, rahimallahu mru'an ahda ilayya uyuba nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku, memberitahu aku apa aib-aib yang ada pada diriku. Dan inilah adat daripada salaf kita yang saleh, selalu memperhatikan akan guru-guru mereka. Oleh karena itu apabila seorang murid hanya berpegangan dengan kecerdasan mereka, merasa kecerdasan itu akan menghasilkan ilmu sekalipun tanpa harus berguru pada seorang guru, maka ingat apa yang dikatakan oleh mereka, bahwasanya khata'uhu aktsaru min shawabih. Maka kesalahan yang didapatkan dalam pelajaran itu lebih banyak daripada kebenarannya.
Karena itu mau nggak mau harus melalui seorang guru. Kata beliau, sholawat itu kalau kita memperbanyak sholawat itu termasuk salah satu faktor yang menyebabkan insya Allah akan terlunaskan hutang-hutang kita. Tapi apa artinya dengan cukup sholawat lalu kemudian hutangnya lunas? Bukan. Akan tetapi Allah akan mentakdirkan muncul beberapa orang yang kemudian melunasi hutangnya. Artinya di situ ada wasilah. Kalau tadi kita dengarkan